Allahu Akbar. Sudah, los. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku seiman yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Di musim wabah, terkadang banyak di antara kita yang stay di rumah tetapi sama sekali tidak ada aktivitas untuk olahraga. Stay di rumah, berapa banyak dari saudara-saudara kita yang kenyataannya berat badan mereka berlebih karena mereka di rumah, mungkin aktivitas makan mereka meningkat tanpa disertai aktivitas. Input lebih banyak daripada output, dan ini sangat membahayakan. Ibnu Qayyim rahimahullah telah menyebutkan hal demikian jika terus-menerus input lebih banyak dan outputnya sedikit, maka akan menyebabkan athaqal fil badan, yaitu berat pada tubuh dia, wa yujibu amradul ihtibas, dan bisa menyebabkan penyakit karena penimbunan unsur-unsur di dalam tubuh, seperti contoh kolesterol, asam urat, juga protein yang menumpuk di dalam tubuh, dan juga akan menimbulkan bahkan plak-plak di usus. Dan ujung-ujungnya, kata beliau rahimahullah, ini akan menyebabkan insidat, sumbatan-sumbatan di dalam tubuh, termasuk sumbatan yang sering terjadi dari pori-pori, juga peredaran darah, dan yang selainnya. Oleh karena itu, olahraga di musim wabah juga penting. Menyemur diri kita di bawah terik matahari juga penting. Karena kata beliau rahimahullah, wabah itu sangat mudah menyebar di daerah bard wasyita, di daerah-daerah ketika musim dingin. Di tempat kita, walaupun tidak terlalu dingin, tetapi banyak kenyataan yang terjadi, penularan-penularan atau orang-orang yang terkontaminasi COVID-19, yaitu kebanyakannya mereka-mereka yang kerja di kantoran, yang mereka dari pagi sampai sore di bawah paparan AC, hawa yang sangat dingin, dan ini sangat menjadikan potensi bagi saudara-saudara kita. Oleh karena itu, olahraga tetap penting, tetapi dengan syarat tetap dia berada di daerah aman, bukan berolahraga di satu daerah yang situ sudah mayoritasnya terpapar wabah. Tetap kita mengambil sebab, cari daerah yang segar. Salah satu olahraga yang banyak digemari kaum muslimin adalah diantaranya goes, bersepeda. Banyak di antara kaum muslimin yang gak suka olahraga, tapi tatkala dia gemar dengan satu aktivitas, mencintai goes, maka goes adalah olahraga yang terbaik bagi dia, menjadi rutinitas baik bagi dia. Goes tidak ada di zaman Nabi SAW, tapi perkara yang diperbolehkan. Perkara boleh bisa menjadi ibadah tatkala kita niatkan kita tetap sehat, sehingga ibadah juga tetap rutin, istiqamah. Nabi SAW bersabda, al-mu'min al-qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'min ad-dhaif. Seorang mukmin yang kuat imannya, kuat juga fisiknya, itu adalah paling dicinta di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada orang mukmin yang lemah. Ya, rahimani wa rahimakumullah jami'an, saudara-saudaraku, olahraga juga telah dibahas oleh kedokteran Arab klasik, bahwasanya di antara manfaat olahraga yaitu adalah untuk mengembalikan tubuh ke kondisi yang ringan dan semangat. Yang tadinya berat penuh dengan makanan, maka akan dikembalikan dalam kondisi ringan dan semangat. Dan setelah itu tubuh siap untuk menerima nutrisi-nutrisi yang baru. Juga di antara manfaatnya menguatkan mafasil, tusallibu al-mafasil, menguatkan sendi-sendi, wa tuqawwi al-autar war-rabatat, dan juga menguatkan saraf-saraf dan juga menguatkan otot.
Wa tu'minu jami'al amrad al-madiyah. Dan untuk menjadikan diri dia aman dari penyakit-penyakit karena unsur-unsur dari makanan. Juga perlu ditadabburi bahwasanya Nabi SAW juga mengambil sebab untuk menjaga fisiknya dengan aktivitas olahraga. Dan olahraga yang terbaik kapan dilakukan? Kita senang dengan olahraga goes. Tapi ingat, dilakukan kapan yang paling bagus? Dilakukan sebagaimana disebutkan oleh para dokter Arab klasik, yaitu dilakukan setelah inhidaril ghida, setelah makanan itu turun. Setelah makanan itu turun. Dan kamalil hadam, setelah metabolisme makanan itu selesai. Maka ketika sebelum olahraga jangan Anda makan berat. Jika Anda makan berat, maka lakukan olahraga yaitu setelah metabolisme selesai. Salah juga kalau ada orang olahraga tanpa makan sama sekali. Kenapa demikian? Karena tubuh akan mengambil kalori dari protein-protein yang di otot. Sehingga jikalau dilakukan rutinitas seperti demikian akan menyebabkan otot-otot mengecil dan lemah. Maka penting sebelum olahraga untuk mengisi perut. Tetapi mungkin Anda isi bisa dengan yang ringan bagi perut Anda. Bisa buah-buahan atau bisa madu. Ya. Dan ini sangat penting. Jangan kosong sama sekali. Jika terpaksa makan berat, maka dilakukan olahraga setelah metabolisme selesai. Kemudian rahimani wa rahimakumullah, ketika Anda sedang goes di tengah perjalanan, jangan sambil goes terus diisi perut dengan air dingin. Karena ketika goes, badan kita dalam kondisi panas. Badan yang kondisi panas sekali, betul-betul panas, jangan didinginkan dengan dingin ekstrim. Jika Anda haus, sah-sah saja minum. Tapi minumnya sekedarnya saja, sedikit saja. Misalkan Anda bawa air madu dengan air dingin biasa, bukan air panas, bukan air es. Maka yang tengah-tengah, itu yang paling baik. Khairul amr awsatuha. Sebaik-baik perkara adalah yang di tengah-tengah. Termasuk perkara dunianya sekalipun. Dan minum dingin ketika olahraga sangat membahayakan. Bisa merusak mekanisme pertahanan tubuh seseorang. Seseorang saja seandainya mengendarai motor, dia touring, perjalanan jauh, katakan dari Jawa Barat ke ujung Jawa Timur, kemudian di Jawa Tengah dia berhenti, mesinnya panas. Tatkala dia merasa mesinnya panas, perlu didinginkan, disiram dengan air dingin, terutama katakan contoh air es, dia rasakan itu lebih bermanfaat. Justru ketika itu mesin dia akan rusak, mesin motor dia akan rusak. Itu yang nampak bagi kita. Contoh yang nampak pula, tatkala Anda berkeringat, kemudian Anda langsung cuci muka, akan muncul bintik-bintik putih, ruam-ruam putih di wajah. Ini karena suhu yang ekstrim. Setelah panas, keringatan langsung kena dingin. Pigmen warna kulit pun akan kacau, yang dalam bahasa Arab disebut dengan al-bahak. Ini contoh agar saudara-saudaraku mungkin bisa mengambil faidah pelajaran apa yang sudah disampaikan kedokteran Arab klasik. Begitu pula olahraga yang seimbang sebenarnya nggak terlalu ekstrim. Jangan terlalu ekstrim. Ekstrim kanan seperti apa? Mereka berolahraga terlalu diforsir, habis waktunya untuk olahraga. Atau mungkin jenis olahraganya. Selain waktu, mungkin jenis olahraga. Olahraga seperti apa? Olahraga yang berat. Dia harus nge-gym, membesarkan otot dia ekstrim. Ini juga direkomendasi. Kemudian juga ekstrim kiri, yang sama sekali tidak mau olahraga. Cukup di tengah. Dan olahraga yang seimbang, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, jangan terlalu di antara waktunya untuk menunjukkan seimbang. Cukup membuat kulit warna merah yang menunjukkan peredaran darah sudah lancar dan kalori sudah terbakar. Kalau di antaranya ada kulit yang tidak bisa dibedakan karena kulitnya dia condong ke coklat agak gelap, maka bisa dilihat dari bibir dia, bisa dilihat dari konjungtivanya.
Rahimani wa rahimakumullah jami'an, maka menjaga kesehatan dengan olahraga itu penting. Ya, menjaga kesehatan dengan olahraga itu penting. Dan Ibnu Qayyim juga menyebutkan termasuk yang menyebabkan hati itu segar, hati itu sehat, diantaranya dari sebab duniawi, yaitu dengan melihat hijau-hijauan di hadapan kita, dengan melihat air, lautan dengan suaranya di hadapan kita. Tatkala Anda goes, Anda belusukan, ya, menghirup udara segar, melihat pemandangan yang indah, saat itu roh kita akan baik, roh kita akan sehat. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Zadul Ma'ad fi Hadil Khairil Ibad jilid 4 ini, dia mengatakan seseorang yang berakal tidak akan menyangkal bahwasanya roh memberikan dampak kepada tubuh. Tatkala roh itu sehat, tubuh akan ikut sehat. Tatkala roh itu dalam keadaan sedih, dalam keadaan susah, stres, maka tubuh juga akan merasakannya. Psikosomatik, ya, sakit mah, sulit tidur dan lain sebagainya. Maka tatkala goes, endorfin ikut keluar, adrenalin ikut keluar, hormon kesenangan keluar, dan lain sebagainya, sehingga menaikkan kekebalan tubuh Anda pula. Oleh karena itu rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah, ambillah sebab untuk tetap sehat, di antaranya dengan olahraga yang Anda senangi, tanpa Anda harus melanggar syariat. Hati-hati adab-adab ketika berolahraga. Tundukkan pandangan mata. Begitu pula gunakan pakaian yang menutup aurat Anda. Kemudian jaga lisan kita dari kezaliman-kezaliman orang-orang di sekitar kita. Sebarkan salam kepada mereka, orang-orang di sekitar kita. Semoga bermanfaat. Barakallahu fiik. Dan semoga Allah segera angkat wabah ini, dan Allah sembuhkan di antara saudara-saudara kita kaum muslimin yang terkena wabah corona dan penyakit-penyakit yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.